Kalian kangen sekolah nggak? Kangen. Gitu deh Bu. Kalau kangen, lihat dong sekarang mukanya kayak apa ya sekarang ya? Absen dulu deh, berusaha pengen lihat deh satu-satu deh. Iya Bu, malu Bu dia. Selamat datang untuk Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Pak Guru. Pagi semuanya. Pagi. Bu Endang, selamat pagi. Kita akan mulai kegiatan kelas pada hari ini. Kita akan mulai dengan berdoa. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, puji syukur kami dapat dikumpulkan di Zoom pagi hari ini. Semoga hari ini kami ingin belajar bersama Paman Ferry dan yang lainnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami dan dapat dipahami sebaik-baiknya. Dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tara Karita. Satu hati, Satu semangat. Oke. Pagi hari ini terus akan memperkenalkan dulu. Mungkin kalian masih ingat 50 tahun yang lalu. 50 tahun sekolah kita. Mana muka? Ya kan? Siapa yang masih ingat bahwa Paman Geri itu pernah menjadi mastering of ceremony-nya dari kegiatan kita? Ada yang masih ingat? Pernah lihat? Kayaknya pernah lihat deh. Pernah nggak? Pernah. Wah, Paman Geri nggak famous nih, Paman. Gimana nih, Pak? Jadi hari ini berdasarkan memperkenalkan Paman Geri itu siapa sih sebenarnya? Paman Geri adalah salah satu alumni kita dari angkatan 5. Benar Paman Geri? Ya, beliau salah satu broadcaster atau penyiar di Female Radio. Kalau kalian pernah mendengarkan Female Radio, mungkin orang tua kalian pernah. Terus kemudian dia merupakan sekarang ini juga merupakan salah satu storyteller atau orang yang suka mendongeng kayak gitu. Kita akan langsung mulai saja untuk Paman Geri di mana ya? Silakan Paman Geri untuk bisa mulai kelas pada hari ini. Bu Rosa, saya cek dulu, suaranya kedengeran nggak? Yes, kedengeran Paman. Kedengeran ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman, sahabat para guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Paman. Hebat, Mbak. Pagi. Paman Giri mau tahu dulu, yang kelas 4 coba kasih lihat tangannya. Yang kelas 4. Yang kelas 4, walaupun Paman Giri bisa lihat tulisannya. Oke, Karen ada, terus juga teman-teman, Omar juga ada. Terus yang semua kelihatan di sini yang kelas 4. Ya. Yang kelas 5, coba kasih lihat tangannya. Yang kelas 5, oh Margaret kelas 5 juga. Ya. Dimas kelas berapa? Dimas kelas 6. Radit kelas berapa Raditya? Radit kelas 4. Kelas 4, oke. Terus yang kelas 5, kasih lihat tangannya lagi, kelas 5. Rafael kelas berapa sih? Sekarang kelas 6, coba yang kelas 6, kasih lihat tangannya. Yang kelas 6, ini semua oke kelihatan. Mika kelas 6 ya? Yang Mika ya? Oke, terus juga ada yang kelas 6, Izzy juga kelas 6, hebat. Chandra headphone-nya bagus, kelas 6 juga. Ya, oke. Nah, sekarang Paman Giri mulai akan berbagi ya ceritanya buat anak-anak semuanya. Paman Giri akan cerita tentang public speaking. Ini kebetulan bahasa Inggris. Tapi ada yang tahu nggak apa arti public speaking dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Kalau terjemahannya, public speaking itu artinya ngobrol atau berbicara di depan umum, ya.
Bicara di depan umum berarti ngobrol atau bicara di depan banyak orang. Kalau sekarang waktu Paman Giri ngobrol di depan Zoom, ada anak-anak, ada guru-guru, itu public speaking juga bukan? Public speaking juga bukan? Iya, Paman. Iya. Kamu pakai Ya. penyambung sendiri. Hotspotnya buat Kalau rame-rame nggak kalau bisa. bukan kasih tahu, apakah kalau Paman Giri sekarang ngomong di Zoom kan bisa lihat ada Omar, ada Kainara, ada Diana, ada Sharon. Ini public speaking juga atau bukan? Kalau bukan kalau iya kasih jempol, kalau bukan goyangkan tangannya. Apakah ini public speaking juga? Pinter. Ya, jadi banyak yang Derek juga bilang ini public speaking. Pinter, terima kasih Derek. Siapa lagi yang bilang? Sekar juga, Adnan juga. Hebat. Keiko juga ia bilang, Ibu Stella juga terima kasih. Terus juga ada Dimas dan juga ada Fanya yang bilang. Pinka juga, Monica Rayu. Oke, berarti udah banyak yang ngerti. Ya, public speaking artinya bicara di depan umum sama seperti sekarang Paman Giri juga bicara di depan Zoom. Tapi yang harus anak-anak ketahui adalah sekarang coba kita bebaskan pikiran sambil ngayal, kira-kira yang namanya public speaking itu siapa lagi ya? Siapa lagi yang bisa jadi orang yang dianggap public speaker? Wawancara. Wawancara. Presiden. Presiden. Tunggu, presiden kalau lagi ngapain? Kalau lagi pidato. Kalau lagi pidato. Pinter. Presiden kalau lagi pidato. Terus siapa lagi? Boleh bicara. Siapa lagi? MC. Gubernur. MC. Pinter, gubernur, MC kalau lagi memimpin acara ya. Terus kalau di sekolah siapa? Di sekolah yang jadi public speaker Guru. siapa? Guru. Kalau di gereja siapa? Pendeta. Ada pendeta, ada pastor, ada romo. Terus kalau misalnya di waktu pertemuan keluarga, biasanya siapa yang suka ngomong? Kepala keluarga. Kepala keluarga, pinter. Boleh. Nah, jadi yang namanya public speaker itu kalau ternyata semuanya juga sudah bisa bicara di depan umum. Ya kan? Sekarang kalau Paman Giri tanya lagi, kalau bicara di depannya cuma satu orang, itu public speaker juga bukan? Ayo. Kalau di depan satu orang aja. Misalnya Paman Giri cuma ngomong berdua sama Clara. Atau Paman Giri cuma ngomong berdua sama Galih. Gitu. Atau Giri cuma bisik-bisik sama Valen. Itu public speaker juga bukan? Public speaking juga bukan? Tidak. Bukan, itu berbicara pribadi. Ah, pintar. Ya. Jadi, sekali lagi yang namanya public speaking itu pasti untuk lebih dari satu orang. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, orang yang bisa jadi public speaker atau public speaking itu sebenarnya semuanya. Tapi suka banyak yang merasa dia nggak bisa. Betul? Contoh misalnya, siapa yang waktu itu pernah diminta sama ibu guru maju ke depan kelas tapi takut? Oh, Andra, Paman Giri mau tanya, kenapa Andra? Misalnya kita diminta untuk maju ke depan kelas, terus takutnya kenapa Andra? Saya sih takutnya gagap, salah ngomong gitu-gitu lah Paman. Ada yang gagap, salah ngomong, pintar. Ada lagi, terus aku kalau diminta sama ibu guru misalnya maju ke depan, nggak mau aja sakit perut. Siapa yang pernah begitu? Siapa yang pernah begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Christian pernah? Maju ke depan berani nggak? Kalau maju ke depan berani Christian? Berani. Sierra kalau maju ke depan berani? Berani. Ya. Ada yang nggak berani. Terus kalau misalnya diminta untuk menerangkan ke depan kelas, kayak misalnya Cila tiba-tiba kelas 5 bilang, ayo Cila sekarang maju ke depan, apa yang tadi ibu guru sampaikan diulangi pelajarannya. Terus Cila deg-degan. Pernah nggak ada yang kayak gitu?
Nah, ya. Pernah. Jadi, pernah, pintar. Siapa yang bilang pernah tadi? Siapa yang bilang pernah? Kenapa? Kasih tahu paman kiri sekarang kenapa? Coba Keiko, kasih tahu Keiko. Pernah jadi deg-degannya kenapa? Keiko. Mana Keiko? Kelas 4. Hebat. Aku nggak kedengeran suaranya, sayang. Keiko Tobing. Oh ya. Oh ya. Omar, coba kenapa Omar? Kalian pernah takut kalau maju ke depan? Malu, takut diketawain kalau salah. Malu, takut ya. Ada yang tadi bilang gagap, ada yang malu takut diketawain kalau salah. Mika pernah takut nggak kalau ke depan? Mika pernah takut nggak? Enggak. Mika kan suka dance juga, jadi mestinya nggak usah takut kalau maju ke depan gitu, jadi biar bisa tampil. Mika juga suka nyanyi. Nah, Mika juga suka nyanyi. Nah, tapi sekarang gini anak-anak ya. Di awal tadi Paman Giri kasih tahu public speaker itu berarti bisa bicara di depan umum dari satu orang. Jadi kalau misalnya diminta untuk bicara di depan umum, banyak yang bilang, aduh aku nggak bisa, aduh aku sakit perut, aduh aku jadi gagap, aduh aku jadi deg-degan, aku jadi nggak bisa untuk ingat-ingat lagi. Tadinya udah sempat membuat catatan, tapi begitu maju ke depan terus hilang semuanya. Begitu ya anak-anak ya. Kenapa? Karena banyak yang merasa belum percaya diri. Kalau Gamaliel diminta maju ke depan bisa? Malu dia. Malu. Tapi nanti abis ini pasti nggak malu lagi. Ya nanti Paman Giri. Emangnya Dylan nggak malu? Kadang nggak bisa. Nah, Paling ya. ketawa. Paman Giri sekarang mau kasih tahu bagaimana caranya supaya kita itu bisa punya keberanian, bisa punya kepercayaan diri, dan juga bisa nanti jadi pembicara di muka umum yang baik. Ada cara-caranya, ya. Yang pertama, kalau seandainya kita tahu apa yang namanya public speaking, teman-teman bisa lihat di gambarnya yang ada di screen nggak? Enggak. Oh enggak. Oke. Kalau gitu Paman Giri nanti coba untuk share. Ya, siapa sih yang ada di dunia public speaking? Nih, kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Yang ada kelihatan itu, coba siapa yang berani mau kasih tahu Paman Giri? Apa yang kelihatan di situ? Orang banyak. Ada yang orang banyak. Orang banyaknya warnanya apa? Kuning, hijau, pink. Berarti warna-warni. Terus yang satu orang yang warna hitam tuh apa ya? Ngomong. Orang yang berwarna itu mau bicaranya, Paman. Bicaranya. Pembicara. Sekarang Paman pinter. Kalau Paman Giri mau tanya sama anak-anak, kira-kira siapa yang bisa kasih tahu Paman Giri? Jawab aja nggak apa-apa. Ini orang lagi ngapain ya? Berpidato. Berpidato. Lagi Ngajak demo. Iya, boleh ngajak demo, berpidato, apalagi? Ngajak rusuh. Ada yang bilang ini lagi ngajar senam, benar? mengajar senam. Iya, ngajak olahraga, ya. Kalau ngajak olahraga biasanya pidato enggak? Bukan. Enggak lah. Misalnya bilang 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau misalnya ngajak olahraga, itu berarti public speaking juga bukan? Iya. Ya, Ya, iya sih. itu public speaking juga karena dia bicara di depan Nah, sekarang berikutnya. Kalau seandainya public speaking itu dibuat untuk jadi ilmu, ini ada yang bilang seni. Tapi ada juga yang bilang ini ilmu untuk bisa bicara komunikasi. Apa terusannya? Komunikasi apa? Lisan yang Lisan. efektif dengan pendengar. Oh, itu kan bahasanya bingung ya. Komunikasi lisan. Lisan itu apa? Siapa yang tahu? Pendek. Lisan itu apa? Tertulis berbicara. Singkat. Lisan itu adalah pakai
Mulut. Pintar. Jadi Cara. berbicara. Hah? Nah, speaking itu adalah bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesianya berbicara. Jadi kalau misalnya memakai lisan itu yang namanya public speaking. Kalau pakai tulisan bukan, berarti yang dibaca di buku atau dilihat di koran atau dilihat di website itu bukan public speaking, tapi orang yang bicara di depan orang itu namanya public speaking. Udah ngerti? Ngerti. Itu harus lisan, artinya pakai bicara. Oke. Sekarang kita terusin lagi. Nih, yang di sini siapa yang bisa lihat? Ada berapa orang gambarnya ya? 2. Dua. Yang pertama, ujung gambarnya di sebelah kiri, itu garisnya nempelnya di apa? Mulut. Mulut. Yang sebelah kanan orang yang kedua, itu garisnya nempelnya di apanya? Telinga. Telinga. Jadi, kira-kira yang pertama nomor 1 tuh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri yang betul? Dari kiri ke kanan. Ke kanan. Dari kiri ke kanan. Menyampaikan pesan. Karena itu harus lewat lisan. Tadi bilangnya lewat lisan atau bicara ya. Jadi lewat mulut. Pintar. Jadi orang yang bicara, tapi coba kasih tahu Pak Mandiri di tengahnya garisnya jadi gimana ya itu ya? Kusut, jadi ruwet-ruwet. Ya. Jadi muter-muter, iya kan? Kenapa ya muter-muter? Soalnya berarti pesannya ada yang tidak jelas. Ada yang enggak. Kalau supaya bisa menjadi public speaking yang baik, public speaker yang baik, pesannya nggak boleh muter-muter jadi ribet kayak benang kusut. Dia harus nyambung. Kayak sekarang Pak Mandiri bicara sama anak-anak semua kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. Terus, nih, tapi tadi ada yang bilang, iya Pak Mandiri, kalau aku disuruh maju ke depan kelas, pasti ada yang bilang, aku gagap. Aku jadi deg-degan. Aku jadi lupa. Ada yang bilang jadi malu. Terus ada juga yang takut. Gitu kan? Ya, yang takut. Coba. Sekarang apa aja ya hambatan bicara di muka umum selain itu tadi? Siapa yang bisa kasih tahu Pak Mandiri? Kenapa ya kita jadi takutnya? Kenapa? Coba. Kurang percaya diri. Nggak biasa. Kurang percaya diri. Arkananta tadi bilang kurang percaya diri ya? Rizka. Terbiasa. Rizka bilang, Tidak terbiasa. tidak terbiasa. Ini Pak Mandiri catat ya. Kurang percaya diri. Nanti Pak Mandiri kasih tahu. Apalagi? Tidak biasa. Apalagi? Malu. Apalagi? Harus berani. Kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kalau nggak biasa nggak bisa kan? Oke, harus berani sama Pak Mandiri. Apalagi yang bikin kita jadi takut kalau misalnya bicara di depan orang. Takut ditertawakan. Takut ditertawakan. Oke, takut ditertawakan. Takut diejek. Merasa gugup. Gugup, pintar ya. Jadi tadi ada yang bilang takut ditertawakan, takut diejek, takut salah, takut lupa, takut nanti misalnya tidak percaya diri, terus tidak biasa, akhirnya dia membuat orang itu jadi gugup. Gugup itu apa? Gugup itu apa? Ragu-ragu, pinter. Padahal ini yang membuat dia jadi, lihat gambar berikutnya. Tuh, ngapain orangnya? Lalu Dia demam panggung. Dia udah ditunggu tuh ada mikrofonnya sebenarnya di panggungnya. Tapi dia ngapain di situ? Ngumpet sambil ngintip.
Dia cemas kan? Sembunyi. Sampai terus dianya jadi ketakutan gitu, ya. Orang-orang bilang itu yang namanya grogi. Grogi itu jadi nggak percaya diri, jadi gugup. Ini yang bikin banyak orang jadi takut untuk ngobrol atau untuk di depan umum. Kira-kira apa penyebabnya? Tadi anak-anak udah kasih tahu Paman Giri. Penyebabnya itu berarti nggak percaya diri, nggak biasa, terus takut diketawakan, ya kan? Takut diejek, nanti takut lupa, terus misalnya takut jadi nggak ingat lagi sama apa yang mau dibaca. Nah, itu semua jadi penyebabnya. Tapi mau tahu nggak sebenarnya ada caranya supaya itu bisa jadi hilang? Mau tahu nggak? Mau. Jadi kalau misalnya Keiko nanti diminta untuk maju ke depan juga nggak akan takut. Ya, Omar diminta maju ke depan malah jadi berani. Kalau misalnya Tiara juga diminta maju ke depan malah jadi bisa. Gimana caranya? Sebenarnya yang mesti anak-anak ingat adalah semuanya pasti karena semuanya itu punya bakat. Ya, jadi semuanya itu punya bakat. Jadi nggak ada yang cuma 1-2 orang. Tapi gimana caranya ya? Nah, coba lihat. Ada kelihatan gambar di situ? Ya. Gambar yang paling kiri. Itu semua adalah foto Paman Giri, ya. Tapi gambar yang paling kiri atas, sebentar. Gambar yang paling kiri atas, itu Paman Giri lagi ngomong sama siapa? Anak-anak. Anak yang paling kiri yang waktu duduk di lantai itu ngomongnya sama siapa Paman Giri? Anak-anak. Sama anak. Pesta ulang tahun. Oh, pesta ulang tahun anak-anak kecil, betul? Nah, sekarang lihat ke kanan. Lihat ke kanan, gambar yang kanan di sebelahnya pesta ulang tahun anak-anak itu, Paman Giri juga itu fotonya lagi ngomong sama siapa? Anak-anak. Anak-anak juga, tapi usianya sudah lebih dewasa kayak anak-anak sekarang, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya. Kalau yang di sebelah kiri tadi di KBTK. Ya kan? Nah, terus coba sekarang lihat ke gambar kiri yang bawah. Yang kiri yang bawah. Paman Giri juga itu fotonya. Lagi ngomong sama siapa? Orang dewasa. Orang. Itu Paman Giri lagi ngajar sama mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa yang lagi belajar di kampus. Nah, sekarang lihat yang sebelah kanan yang bawah. Itu Paman Giri juga lagi ngomong sama siapa? Orang dewasa. Itu sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kantor. Nah, ya. Dari keempat gambar ini, yang bikin beda kalau gitu apanya ya? Yang ngomong sama-sama Paman Giri, tapi yang bikin beda apanya? Siapa yang bisa jawab? Apa yang bikin beda? Apa yang bikin beda? Coba, ayo siapa yang bisa jawab? Gamaliel mau bilang apa? Gamaliel, apa yang bikin beda? Usia pendengarnya. Pinter. Berarti usia yang pendengarnya ini beda-beda kan? Coba lihat lagi ya gambarnya ya. Tadi pas waktu Paman Giri kasih lihat itu, keempat foto ini sama-sama Paman Giri yang ngomong. Tapi usia yang jadi pendengarnya beda-beda. Yang paling kecil yang sebelah kiri atas, terus yang sebelah kanan atas itu yang adalah kelas 4, 5, 6 SD, yang sebelah kiri bawah itu mahasiswa, yang sebelah kanan bawah itu bapak-bapak, ibu-ibu di kantor. Nah, sekarang siapa yang bisa kasih tahu Paman Giri? Selain umurnya yang berbeda, kalau gitu kira-kira Paman Giri ngomongnya sama nggak ya di 4 foto ini? Ayo. Siapa yang bisa kata Paman Giri? Kira-kira ngomongnya sama nggak ya di
4 gambar itu tadi? Beda. Berbeda. Derek, Beda. kalau kata Beda. Derek sama atau enggak? Derek, mana Derek? Beda. Beda. Apa yang bikin beda ngomongnya? Coba. Kalau kata Derek apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Boleh. Siapa yang bisa jawab? Karena kalau gambar yang pertama itu ngomongnya sama anak kecil, jadi ngomongnya ya nggak susah-susah lah. Ini yang lagi. Jadi ngomongnya pendongeng. Jadi ngomongnya juga ngomong bahasa anak ya. Jadi ngomongnya sesuai yang mendengar. Aduh, pintar. Ngomongnya harus sesuai dengan yang mendengarkan. Jadi Paman Giri ulang ya. Paman Giri kasih tahu tadi di awal, public speaking itu berarti bicara di muka umum. Tapi kita juga harus bisa sesuai, ngomongnya harus sesuai dengan yang ada di depan kita. Gitu ya. Kalau bicara sama yang anak-anak, nggak bisa nanti bicara sama yang bapak-bapak ibu kantor. Jadi misalnya gini, bapak-bapak ibu-ibu di kantor, Paman Giri ngomongnya gini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mulai besok kita harus rajin sikat gigi supaya kita menjadi orang yang sehat. Kira-kira bagus nggak kalau buat bapak-bapak ibu-ibu di kantor ngomongnya gitu? Lah. Supaya bagus. Nah, omongan itu bagusnya dikasihnya buat siapa? Mulai besok kita harus rajin sikat gigi supaya Anak-anak. 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 Pintar. Jadi setiap usia cara bicaranya pasti berbeda. Harus Public sesuai. speaker harus sesuai. Ini pintar-pintar anak-anaknya. Harus sesuai. Itu dia bisa menjadi seorang public speaker atau pembicara umum yang baik. Nah, ini yang harus kita tahu anak-anak. Artinya, sebelum nanti misalnya kita diminta untuk maju ke depan, untuk bicara di muka umum, kita harus tahu dulu itu siapa yang nanti akan jadi pendengarnya. Anak-anak atau orang yang lebih gede atau misalnya mahasiswa atau mereka udah dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalnya ada yang diminta untuk maju ke depan, nanti dia nggak tahu mau bicara sama siapa, pasti dia bingung. Ya kan? Oke, jadi caranya tadi ada yang bilang, kan Paman Giri aku gugup, takut kalau disuruh maju ke depan jadi deg-degan. Ini caranya. Yang pertama tahu dulu mau bicara dengan siapa. Harus tahu umurnya. Misalnya kalau di depan anak-anak atau yang udah gede. Ya, ini kalau yang buat dewasa. Oke. Sekarang Paman Giri mau ajak lagi untuk anak-anak tahu di mana kita bisa belajar supaya apa yang menjadi pemahaman kita di public speaking ini bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Oke. Lihat lagi ya. Di gambar ini nanti Paman Giri akan kasih lihat satu lagi. Tuh. Jadi gimana caranya ngatasin groginya? Siapa yang bisa baca nomor 1? Latihan. Penguasaan materi penguasaan teknik berbicara. Dengerin Paman Giri. Kita ulang lagi. Nomor 1 apa? Latihan. 2 apa? Latihan. Nomor 3 apa? Latihan. Paman Giri mau kasih tahu. Kenapa latihannya ditulis 3 kali ya? Siapa yang bisa kasih tahu Paman Giri? Karena kita harus sering latihan supaya kita bisa Tahap bertahap. Hafal. Tahap Jadi bertahap. Nanti ngomongnya lebih lancar. supaya ngomongnya lebih lancar. Tahap bertahap kali 1 sampai 3 tahap bertahap. Kalau Vico, Bonaventura Vico mana? Aku belum lihat. Ada di mana? Kalau kata kamu misalnya bicara di depan umum, nomor 1 tadi apa?
Latihan. Nomor 2 apa? Latihan. Nomor 3? Latihan. Nah, jadi kalau ada yang bilang misalnya, aku nggak bisa, aku takut kalau disuruh maju ke depan ngomong, aku gugup, aku deg-degan. Sebenarnya bisa diobati, bisa menjadi pembicara yang baik kalau latihan. Ya. Nah, ada tadi di gambar sebelumnya, sebelum latihan itu adalah pada saat dia misalnya sudah menjadi anak yang tahu apa yang menjadi materi omongannya. Nih, Pak Manggiri kasih lihat lagi gambarnya. Di nomor berapa tadi nih ya? Di nomor 3. Nomor 3 latihan. Nomor 4? Materi. Nah, dengerin Pak Manggiri. Supaya kita bisa menjadi pembicara yang baik, kita juga harus menguasai materi. Misalnya, Pak Manggiri lupa pelajaran tentang ilmu tata surya, peredaran bumi, mengelilingi matahari. Misalnya ya. Tapi Pak Manggiri terus diminta sama Ibu Guru maju ke depan untuk misalnya menjawab pertanyaan Bu Guru. Kira-kira Pak Manggiri berani atau enggak? Pak Manggiri lupa pelajaran tentang rotasi dan perputaran untuk bumi matahari. Lupa pelajarannya. Terus diminta sama Bu Guru maju ke depan. Coba terangkan perputaran bumi mengelilingi matahari bersama planet-planet. Kira-kira Pak Manggiri berani nggak? Enggak berani bisa enggak? Karena Pak Manggiri nomor 4 apa itu? Tadi nomor 4 tulisannya apa? Penguasaan materi. Kira-kira Pak Manggiri nggak? Kira-kira Pak Manggiri nggak beraninya berarti kalau gitu karena Materinya kurang dikuasain. pintar. Belum menguasai materinya. Jadi, tadi yang pertama kita harus bisa tahu umurnya, ya kan? Tahu umurnya artinya siapa nih yang kita mau ajak bicara. Kita harus tahu cara ngomongnya. Terus harus pakai latihan. Terus jangan lupa juga harus mengetahui pintar, menguasai materinya. Kalau kita menguasai materinya, pasti nanti kita berani. Ya kan? Tapi kalau kita nggak menguasai materinya, nanti diajak suruh bicara depan, deg-degan, jadi takut malah kalau kayaknya. Iya. Nomor 5 tulisannya apa? Penguasaan teknik bicara. Ini yang akan Pak Manggiri terangkan sekarang untuk anak-anak ya. Caranya juga dengan menguasai teknik bicara. Coba, teknik apa yang perlu disiapkan? Nomor 1, variasi suara. Di sini siapa yang suka nyanyi? Ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh. Ekspresi suara. Nomor 1 apa? Coba baca sama-sama ekspresi. Variasi suara. Nomor 1 aja ya. Nomor 1 aja. Anak-anak, pintar. Anak-anak sekarang dengarkan Pak Manggiri baik-baik. Pak Manggiri akan menyebutkan satu kata. Kira-kira artinya apa ya? Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama. Sapu. Itu yang pertama. Sapu. Yang kedua sapu. Yang ketiga sapu. Yang Pak Manggiri sebutkan katanya sama, yaitu Sapu. tapi coba lihat Pak Manggiri. Ini yang pertama artinya apa? Sedih. Suara sedih. Suara sedih, pintar. Terus yang kedua bilang sapu. Suara marah. Marah. Pintar. Terus yang ketiga bilang gini. Sapu. Bingung. Bertanya. Nah, anak-anak, yang Pak Manggiri sebutkan katanya sama nggak tadi? Sama. Tapi kenapa artinya bisa beda-beda ya?
Coba siapa yang bisa Intonasinya kasih berbeda. Paman Giri? Bervariasi. Karena Karena variasinya intonasinya berbeda-beda. Kenapa? Katanya tadi yang Paman Giri sebutkan itu adalah kata apa coba? Sapu. Tapi kenapa jadi beda-beda? Siapa yang bisa Karena ngomong? Coba variasinya- Paman Giri. Karena Siapa yang bisa ngomong ini? Karena adanya perbedaan intonasi yang Variasinya diucapkan. berbeda atau jenisnya berbeda. Karena Jenis suaranya masing-masing. berbeda. Iya, suaranya berbeda. Dia pintar-pintar anaknya. Suaranya berbeda, intonasinya berbeda, cara ngomongnya berbeda. Terus mukanya juga beda nggak? Iya. Mukanya beda nggak? Yang pertama kan Beda. yang kedua juga beda. sapu. Yang ketiga sapu. Ya, berarti ekspresi wajah bisa juga dilatih. Tuh. Sekarang bisa kelihatan nggak di layar? Nomor 2 apa? Kelihatan nggak? Enggak. Enggak, oke. Paman Giri bagi lagi di layar ya. Yang tadi nomor 1 adalah Variasi suara. 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 2 ekspresi wajah. Ketiga, Kontak mata. stop dulu sampai situ ya. Tadi waktu Paman Giri bilang sapu, itu yang berbeda adalah variasi suaranya dan ekspresi wajahnya. Betul? Ya. Ya. Ada ekspresi sedih, senang, Iya. tanya. Pintar. Ada ekspresi sedih, sapu. Ada yang ekspresi marah, sapu. Ada yang bilang, gak jadi bingung, sapu. Gitu ya. Itu ternyata bisa bikin beda. Kata-katanya sama. Tapi yang dari orang tahu jadi beda. Nah, yang ketiga adalah kontak mata. Kontak mata. Kalau kontak mata itu artinya apa? Mata itu kita masih bisa ngelihat. Ya. Kontak mata dari seseorang ke seseorang lain. Pintar. Kanya sekarang dengerin Paman Giri. Kalau Paman Giri ngomong sama Kanya ngadap matanya ke Kanya gini, bagusan mana? Ngadap matanya ke Kanya gini atau gini? Kanya nanti jangan lupa buat PR-nya diberiin kepada Bu Guru ya. Gitu. Bagusan yang mana? Bagusan yang tadi. Yang apa? Yang matanya menghadap. Nah, yang menghadap. Jadi itu juga perlu diperhatikan baik-baik supaya Arah bisa matanya harus bagus. arah matanya harus bagus ya. Kalau misalnya nanti bicara di depan kelas, bicara di muka umum, jangan suka terus jadi gini. Malu gitu ya, kan suka ada yang takut sama malu gitu nggak? Pandangannya harus ke orang yang mendengarkan. Pandangannya harus ke orang yang mendengarkan. Betul. Artinya itu namanya kontak mata. Lalu yang keempat, nomor 4 apa itu tulisannya? Bahasa tubuh. Nah, ternyata anak-anak perhatikan baik-baik. Tadi Paman Giri bilang kalau public speaking itu komunikasi lisan, berbicara. Tapi yang juga bisa membantu adalah bahasa tubuh kita, ya. Apa sih bahasa tubuh nih? Paman Giri kasih tahu bahasa tubuh. Paman Giri kira-kira akan kasih lihat. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Yang satunya Paman Giri bahasa tubuhnya gini. Yang satu lagi Paman Giri bahasa tubuhnya gini. kecil, Perhatikan, ya. Yang pertama besar, dua, kecil. itu Paman Giri pakai ngomong atau enggak? Bahasa tubuh itu maksudnya gerakan tubuh. Pinter. Jadi bahasa tubuh itu adalah gerakan tubuh kita yang akan bisa membantu kalau kita lagi ngomong. Nah, itu kan tadi yang pertama apa nih? Variasi suara Besar. Yang kedua kira-kira Paman Giri mau ngomong apa? Kecil. Padahal Paman Giri tidak pakai suara. Tapi itu artinya bisa bahasa tubuh, gerakan tubuh ini membantu. Nah, sekarang kalau gitu coba tebak. Paman Giri bicara apa nih? panjang, Itu kira-kira panjang. Kalau misalnya Paman Giri bilang begini,
Takut. Takut. Ada yang bilang takut, ada yang bilang dingin. Kalau Paman Giri Marah. marah, ya. Jadi kita ulang. Kita lihat tulisannya tadi yang pertama. 1 variasi, Suara. 2 ekspresi, Wajah. yang ketiga, Kontak mata. yang keempat bahasa tubuh. Nah, 1, 2, 3, 4 ini nanti akan bisa membuat anak-anak jadi pembicara yang pintar. Jadi pembicara yang bisa maju depan kelas dengan berani. Tapi perlu latihan. Apalagi? Ketiga? Latihan. Materi. Yang paling penting itu latihan. Ya, paling penting latihan. Oke, sekarang lihat lagi di gambar berikutnya. Ini yang sebelah kiri lagi ngapain orangnya? Berpidato. Berpidato. Yang kanan juga pidato. Tapi Tapi gugup. apa yang bikin beda ya? Gugup. Apa yang bikin Yang di beda? kiri berbicara, yang di kanan tidak berbicara. Yang kanan gugup. Badannya. Yang badannya kayak yang kanan kayaknya merengut ya, lagi agak ketakutan ya. Yang sebelah kiri ketakutan juga enggak? Enggak. Dia kelihatan pede. Percaya diri. Percaya diri. Percaya Nah, diri. coba perhatikan anak-anak. Perhatikan baik-baik. Yang sebelah kiri itu lebih percaya diri karena memegang apa? Teks, memegang teks. Jadi, nah sekarang kalau misalnya tadi udah ada penguasaan materi, udah ada variasi suara, udah ada kontak mata, udah ada bahasa tubuh, yang juga bisa membantu adalah ya. Jadi catatan atau yang kalau misalnya dipegang bapak-bapak sebelah kiri ini tadi seperti naskahnya, itu bisa bantu. Kalau misalnya kita kalau misalnya lupa di depan kelas, misalnya kita, ayo sekarang Gamaliel maju ke depan kelas, terus Gamaliel lupa belajar. Depan kelas nanti ngapain? Depan kelas ngapain? Boleh bawa kertas, cuman nggak boleh lihat kertasnya terus. Oke, pinter. Nah, boleh bawa kertas, tapi kontak matanya harus kemana? Ke depan, ke pendengar. Kepada pendengar. Pendengarnya, ke penontonnya ya. Jadi kertas ini pun bisa menjadi alat bantu bicara dengan teks tulisan. Tapi teks tulisannya juga harus dibikin ada pokok pikiran. Jadi nggak usah panjang, nggak usah banyak banget, cuma cukup misalnya yang ditulis Kerangka nomor pidato. 1, 2, kerangkanya pidato. Itu yang ngomong siapa tadi pakai kerangka? Yang ngomong kerangka siapa? Andra, Pak. Andra, pinter. Andra bisa bikin kerangka. Bisa, waktu itu pernah. Kalau bikin kerangkanya udah pinter, nanti kerangka ini yang dipakai untuk bicara di muka umum. Jadi supaya nanti dia nggak lupa, ya. Nah, lalu yang berikutnya, itu juga diperlukan apa coba? Menggunakan humor secukupnya. Humor tuh apa? Humor tuh apa? Lelucon. Yang Ya. bisa membuat kita tertawa. Yang bisa membuat kita tertawa. Jadi, kalau misalnya bicara di depan publik, untuk umum, kalau misalnya mau jadi public speaker, dia juga harus bisa untuk sedikit melucu. Tapi nggak boleh kebanyakan. Itu namanya Melucunya komedi. harus... Iya, kalau kebanyakan namanya stand up komedi. Kalau bicara depan umum dia harus bisa untuk membuat satu yang lucu, humor, tapi nggak boleh kebanyakan. Benar ya. Sekarang gini, kalau misalnya anak-anak dengar ada orang pidato di depan kelas atau di tempat aula, terus yang pidatonya marah-marah terus, karena kalian selama ini nakal, maka kalian akan dihukum untuk tidak boleh nanti masuk ke kelas. Sama yang satu bicaranya ada humornya. Senengan yang mana dengerinnya? Yang ada humornya.
pasti kita lebih senang yang ada humornya, betul? Ya, itu yang harus diingat kalian. Jadi ada beberapa poin yang tadi Paman Geri akan kasih tahu sama untuk teman-teman. Paman Geri ulang ya. Jadi apa yang menjadi hambatan kalau kita bicara di muka umum biasanya ada yang Tidak percaya bilang diri. takut, tidak percaya diri, grogi, ada yang bilang malu, ada yang bilang lupa gitu ya. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Bagaimana caranya supaya bisa berani dan gak grogi? Kita harus apa nih lihat? Latihan. Gambarnya. Pintar. Ini yang pertama. Lihat gambarnya. Lihat gambar. Kita harus apa nih? Kita harus kan beda-beda tuh Paman Geri fotonya. Berarti kita harus harus tahu mau bicara buat siapa, ya. Kalau bicaranya buat bapak-bapak beda, buat anak-anak lain. Lalu jangan lupa 1, 2, 3 latihan. Teknik bicara. Sama menguasai materi dan teknik bicara. Teknik bicaranya apa? Ini teknik bicaranya. Ada pakai variasi suara, ada ekspresi wajah, kontak mata, Bahasa tubuh. sapu sama sapu. Kan lain kan? Ya, kontak mata sama nggak mau lihat juga lain. Lalu bahasa tubuh sama itu lain juga, ya bisa membantu. Lalu jangan lupa juga boleh pakai catatan. Tadi ada bilang pakai kerangka. Kalau misalnya juga baca tulisan supaya kerangka ini bisa dipahami. Dan jangan lupa humor atau lucu. Ya? Oke. Sekarang Bu Rosa mana? Bu Rosa kalau misalnya anak-anak ada yang mau bertanya, boleh. Ini adalah materi yang Pak Manggil sampaikan secara mudah supaya anak-anak bisa tahu apa itu public speaking. Kiandra ngerti nggak? Bagaimana Nana? Apakah sudah paham tentang public speaking hari ini? Sudah paham. Ada yang bertanya? Oh, ini ada Indira mau bertanya atau bagaimana Indira? Boleh. Oke. Silakan Indira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Indira dari kelas 6A. Halo. Pertanyaan saya berikan terbatas. Padahal sebelumnya kita sudah menyiapkan penyampaian dengan waktu yang lebih panjang. Contohnya, kita sudah menyiapkan 70 menit, tetapi dipotong menjadi 45 menit. Apa atau tindakan yang harus dilakukan? Aduh, pintar Indira. Indira pernah kayak gitu? Tiba-tiba terus jadi dipotong waktunya pernah? Pernah ngalamin nggak? Enggak ya. Jadi kalau misalnya waktunya dipotong, tadi udah dikasih tahu sama temannya Indira, Paman Giri lupa siapa nama tadi. Yang perlu kita siapkan adalah buat kerangka ya. Kerangka itu artinya pokok pikiran. Nah, nanti misalnya kita udah buat kerangka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus Indira dikasih tahu waktunya dipotong nih lebih sedikit. Nah, Indira mesti bisa lihat lagi. Oh, kalau gitu nomor 2 sama nomor 6 kita buang aja ya. Sama nomor 8 nggak usah deh. Jadi bisa dipilih. Jadi waktunya bisa lebih singkat. Kalau kita punya kerangka, makanya Ambil yang paling penting. ya, ambil itu tadi siapa yang bilang? Benar, ambil yang paling penting supaya waktunya menjadi lebih singkat. Ya, kan waktunya terbatas. Ini udah pintar-pintar anak-anaknya kalau kayak gitu. Jadi buat kerangka, lalu nanti dipilih ya Indira ya, supaya nanti waktunya nggak jadi lewat dari batasnya. Gitu. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada yang mau Boleh. bertanya tentang seputar apa yang dilakukan Paman Geri sebagai Boleh. sebagai host atau sebagai
MC, sebagai broadcaster, atau storytelling, kiat-kiatnya apa sih kayak gitu loh. Ada yang pengen tahu nggak sih sebenarnya? Kan Boleh. kadang guru-guru, coba deh kamu bercerita di depan kelas, kayak gitu. Ada nggak sih yang punya pengalaman yang sama? Mumpung ada Iya, boleh cerita loh. sama Paman Giri. Boleh cerita sama Paman Giri. Ada yang mau tanya nggak nih? Christian dari tadi diam aja. Boleh ya. Jadi sekaligus sekarang Paman Giri kasih tahu sedikit dari apa yang tadi Paman Giri kasih tahu, itu kan caranya. Tapi buat pengalamannya kayak Paman Giri sampaikan itu latihannya gimana ya? Dulu Paman Giri tahu nggak? Latihan pertama kali itu bukan di depan orang. Ada yang bisa nebak nggak Paman Giri latihan pertama kali di depan apa? Kok bukan di depan orang? Kaca. Siapa yang bilang cermin kaca tadi? Siapa yang bilang? Saya. Tadi waktu pertama kali dulu mau mencoba untuk menjadi public speaker, latihannya nggak di depan orang tapi di depan cermin. Kenapa ya? Karena nanti kita di situ bisa lihat. Oh misalnya kalau kayak gini, berarti bahasa tubuhnya kurang. Oh kalau kayak gini, berarti kontak matanya kurang, ketahuan. Jadi, kan tadi Pak Mike kasih tahu, ada latihan, supaya dia bisa menjadi public speaker yang baik. Coba latihannya di mana? Masa manggil orang-orang depan cermin, depan kaca. Latihan sendiri. Oh, nanti disangka kayak orang gila kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Namanya latihan. Jadi kalau saya latihan, orang-orang yang suka berlatih di depan cermin itu biasanya adalah, nih Paman Giri kasih tahu rahasianya ya. Pernah lihat pembaca berita di televisi nggak? Pernah. Kan kalau pembaca berita di televisi, kayaknya udah pede banget kalau misalnya bicara depan kamera baik. Selamat malam. Para pemirsa sekalian, pada malam hari ini saya akan memberitahukan tentang berita terakhir gitu ya, ya kan? Dia kesannya udah pede banget, terus tahu apa yang dibacain. Padahal, waktu kameranya belum nyala, di belakang panggung dia juga latihan. Dia baca depan cermin, terus dia gini. Dia latihan. Tapi nggak di depan kamera latihannya. Supaya dia nanti waktu kameranya nyala, jadi bisa pede. Semuanya juga gitu. Waktu itu Paman Giri juga ketemu sama seorang penyanyi. Siapa di sini yang suka nyanyi? Kan ada penyanyi yang kesannya kalau misalnya tampil di panggung, dia udah bisa pede gitu ya. Tapi banyak juga yang waktu sebelum naik panggung tuh jadi deg-degan. Nah, sakit perut. Sakit perut. Oh, nanti takut lupa, takut salah. Apa yang bisa dilakukan? Ada teman Paman Giri, penyanyi yang sekarang terkenal sekali. Tahu nggak di belakang panggung dia ngapain? Dia berolahraga. Dia goyang-goyang supaya badannya bisa lemas. Terus nanti supaya di tubuhnya juga bisa jadi rileks. Gitu. Terus orang-orang bilang, ini ngapain sih orang kok kayak uget-uget di belakang panggung, kok dia joget-joget sendirian. Itu artinya supaya bisa bikin rileks. Karena dia juga deg-degan. Gitu, naik ke panggung, dia langsung bisa selamat malam. Gitu ya. Gitu. Dia juga, misalnya seorang Romo. Romo mesti berbicara kepada umatnya pada saat dia membawa kitab dan kemudian akan berbicara firman-firman Tuhan. Dia juga Romo kadang-kadang, aduh, tunggu, tadi bunyi firmannya seperti apa ya? Pada saat itu Romo juga membawa sebuah catatan kecil. Catatan kecil itu nanti akan membantu pada saat akan memberikan firman-firman ini kepada umatnya. Sehingga orang kalau misalnya, wah pintar sekali ya, Romo juga berlatih. Romo juga membawa catatan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang baik. Ngerti sekarang anak-anak? Jadi semuanya pasti memakai latihan. Gitu ya Bu Emel ya? Oke, iya, keren. Luar biasa. Bu Rosa? Ya? Ya, silakan. Ya, Mbak Eri? Monggo, silakan Bu Rosa. Oh, oke.
Ya, kedengeran suara Pak Heri? Kurang kedengaran Pak Heri. Pak Heri. Halo. Iya. Zaman Mama Gary, zaman Heri kan berbeda dengan zaman anak-anak dia. Anak kan milenial banget. Apakah milenial ini menjadi momentum atau speaker untuk public speaker? Bisa diulang Bu Rosa dibantu? Pak Heri suaranya kecil sekali. Ya, kecil sekali. Atau dideketin. Nah, coba. Oke. Apakah zaman-zaman milenial menguntungkan buat anak-anak atau merugikan dalam hal public speaking? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oh, pentingkah public speaking buat anak-anak untuk kaum milenial saat ini? Benar kan Pak Heri? Ya, oke. Jadi supaya anak-anak juga bisa tahu, penting nggak sih untuk tahu public speaking buat anak-anak di zaman milenial ini, ya? Nah, anak-anak, pada saat misalnya kita menganggap ini untuk zaman milenial, zaman sekarang zaman digital, artinya zaman digital itu pun kayak sekarang Pak Manggiri ketemu sama anak-anak pakai apa ini? Pakai Zoom. Pak Manggiri ketemu langsung nggak? Enggak. Tapi juga Pak Manggiri kepingin untuk bisa memberi pelajaran. Artinya, public speaking ini di zaman milenial seperti sekarang juga sangat dibutuhkan, sehingga pada saat dia berbicara lewat digital, dia bisa tahu yang namanya aturan sopan santun, ya, atau juga mengerti tata krama yang baik bicara, atau juga berbicara yang bukan berbohong, misalnya. Pernah dengar hoax? Hoax itu apa? Hoax itu misalnya berbicara depan umum, penipuan, ya. Misalnya gini, Pak Manggiri bilang gini sama anak-anak. Anak-anak, tahu nggak? Mulai saat sekarang, kalian tidak boleh lagi keluar kalau sudah jam 6 malam. Karena nanti di Jakarta akan ada gas beracun yang akan membuat anak-anak semuanya menjadi sesak napas setelah jam 6 malam. Jadi semua harus di rumah, ya. Misalnya seperti itu. Itu bicaranya bagus. Itu bicaranya pakai kontak mata, itu bicaranya pakai variasi suara, itu bicaranya pakai bahasa tubuh. Tapi isinya, materinya benar atau salah? Salah. Itu namanya penipuan atau hoax. Nah, itu juga harus bisa diketahui sama anak-anak. Sehingga di zaman sekarang, anak-anak pun akan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jangan langsung percaya untuk sesuatu kabar yang kita dengar. Makanya kita mesti pinter-pinter public speaking-nya. Jadi bisa bedain. Oh, ini bohong ini. Oh, yang ini benar ini. Gitu, ya Pak Heri, ya. Supaya di zaman saat sekarang pun anak-anak bisa punya bayangan dan juga nanti akan bisa membawa manfaat karena kemampuan public speaking ini adalah salah satu kemampuan dasar yang akan membuat anak-anak menjadi punya kepercayaan diri sehingga di masa depan mereka akan menjadi pemimpin yang hebat. Itu sebenarnya yang paling utama. Gitu. Nggih, Pak Heri. Ya, terima kasih untuk Pak Heri pertanyaannya. Apakah masih ada lagi? Ini waktunya juga sudah lebih dari jam 10. Bagaimana Pak Oh Heri? iya. Apakah ada jadwal lain? Terserah Bu Rosa, tapi kalau dianggap cukup, terima kasih ya. Untuk anak-anak juga, monggo Bu Rosa. Oke. Apakah masih ada yang mengganjal dari anak-anak seperti itu? Atau enggak? Atau mau menghubungi kami terus nanti kita akan tanyakan ke Pak Manggiri mungkin? Boleh. Karena Canda ngantuk. Ya. Oke, kalau zaman sekarang sih memang kita sih sekarang sudah tidak terbatas untuk komunikasi ya Pak Man ya. Kita bisa mulai dengan banyak hal, alat komunikasi, media sosial itu sudah cukup banyak. Bahkan antara guru dan murid juga sekarang sudah sering menggunakan Zoom daripada tatap muka. Dengan pandemi ini memang kita belajar banyak hal. Nah, sudah tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Rosa akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari bersama
sebagai seorang public speaking itu semua orang berarti bisa. Bukan hanya Bu Rosa, bukan hanya Pak Wan Geri, bukan hanya Bu Emel atau yang lainnya atau Bapak Ibu guru yang di sekolah. Tapi ternyata kalian sendiri pun bisa sebagai public speaker. Kemudian apa sih hambatannya? Tadi juga sudah diutarakan banyak hal, yaitu hambatannya, ya Bu, saya kurang pede dan sebagainya. Dan itu memang ditemukan di dalam kelas, bener kan anak-anak? Iya enggak? Kalian Benar. Bu, aku mau Bu, aku takut salah dan ternyata dengan ketakutan itu kalian bisa mengatasi. Oh, berarti saya memang harus memperhatikan Bapak Ibu guru nih supaya nanti ketika maju ke depan saya tahu ini tadi apa yang disampaikan. Kemudian ternyata public speaking speaker itu atau public speaking itu bisa dilatih dan jangan lelah untuk berlatih. Ternyata banyak hal yang harus kita kuasai di public. Ternyata ada variasi, kita harus belajar tentang variasi karena ada bicara kita juga berpengaruh terhadap orang lain. Kemudian ekspresinya kita berlatih kontak mata dan bahasa tubuh. Terus jangan lupa membuat catatan kecil untuk membantu dalam pembelajaran. Emang Bu Rosa yang pembelajaran. Bu Rosa dan guru-guru yang lain itu juga melakukan hal yang sama. Kami semua juga mempunyai catatan kecil dalam belajar. Ketika mengajar kalian tuh kita punya coret-coretan kecil, nggak cuman cuman ngajar berbicara di kelas kayak gitu. Ternyata rangkap pikiran itu penting. Ini ada materinya kan di tempat kalian di kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga belajar tentang yang namanya paragraf. Iya kan? Itu gunanya untuk membuat kerangka pikiran. Nah, yang terakhir nih Bang Mandiri, sebelum kita akan menutup semuanya. Adakah quote khusus untuk anak-anak atau motivasi untuk anak-anak kayak gitu? Ya. Anak-anak semuanya ya, sebenarnya adik-adiknya Pak Mandiri juga, karena dulu Pak Mandiri juga sekolah di SD Surakarta, jadi ini semua adik-adik angkatan ya. Kan waktu itu sempat ada orang mengatakan, kita nggak perlu untuk bisa mengetahui public speaking, kita tidak perlu untuk bisa bicara di depan muka umum, karena kalau kita bekerja di belakang meja atau bekerja dengan sunyi di balik laboratorium, itu juga akan bisa berguna untuk dunia ya. Tapi ketahuilah bahwa menjadi seorang pembicara itu nanti akan bisa membuka jembatan untuk menguasai dunia. Karena yang menguasai dunia adalah yang bisa menyampaikan pemikirannya kepada orang banyak. Kalau dia pintar tapi disimpan sendiri, namanya pintar bukan? Dia bijaksana tapi bijaksana untuk disimpan sendiri, itu juga bukan bijaksana. Tapi siapa yang bisa membagi kepintaran dan kebijaksanaannya untuk orang banyak, itu namanya baru bermanfaat. Ya. Oke. Itu Bu Emel berasa. Ya. Nah, aku kan jadi apa terpanah. penguatannya sebenarnya kayak gitu. Iya. Bu Emel, bagaimana Bu Emel? Ya, oke, terima kasih Bu Rosa. Wow, anak-anak, bagaimana saya yakin ya bahwa pertemuan hari ini, walau kita lakukan pembelajaran lewat Zoom ya, ternyata berkat yang luar biasa buat kalian pastinya. Saya yakin, Bu Emel yakin bahwa pembelajaran hari ini merupakan hal yang luar biasa. Bu Emel aja, oh ternyata begitu ya, oh begitu ya. Bu Emel sih suka berbicara, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajarin, saya update lagi begitu. Terima kasih Pak Mandiri, sekali lagi luar biasa. Pak Mandiri ini anak-anak adalah angkatan kelima, di mana lulusnya itu tahun 1979 ya Paman ya. Lanjut lagi ke SMP, lulus di SMP tahun 1982, dan luar biasa memberikan waktu yang begitu berharga pastinya buat Paman yang sangat sibuk, namun menanggapi
permintaan kami untuk menyapa adik-adik alumni. Sekali lagi Paman Geri, terima kasih, sukses selalu. Tadi quote-nya benar sekali, saya bisa mengambil bahwa ternyata kepintaran Paman Geri tidak mau dipendam sendiri, tapi ditularkan juga kepada adik-adik di SD Tarakanita 3. Nah, anak-anak bisa menjadi inspirasi kalian ketika nanti kalian sudah dewasa, sudah sukses. Jangan pernah melupakan sekolah kalian. Jadi seperti Paman Geri, meskipun dia sibuk, Bu Emel itu minta bantuan kepada Pak Puguh sebagai koordinator, tapi ternyata luar biasa langsung ditanggapin begitu. Itu saya mengapresiasi sekali. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emel. Di sini masih bergabung dengan Bu Endan. Halo Bu Endan, silakan Bu Endan. Halo, selamat pagi Paman Geri, Bapak Ibu dan anak semuanya. Selamat pagi Bu Endan. Kembali, aduh luar biasa ya. Paman Geri, ini sesuatu public speaking itu adalah sesuatu yang sangat menarik dan kalau kita membahas seharian mungkin tidak akan habis ya Paman Geri ya, begitu ya. Dan saya paling senang jika membahas terkait tentang public speaking ini Paman Geri, dan ini luar biasa. Saya juga hari ini juga belajar kembali tentang public speaking bersama anak-anak, dan semoga ini menjadi suatu wawasan yang sangat bagus untuk anak-anak. Teristimewa bahwa kurikulum 2013 itu menekankan kolaborasi dan komunikasi Paman Geri. Dan sangat tepat sekali bahwa hari ini kita tuh belajar tentang public speaking. Dan mungkin nanti tidak hanya untuk anak-anak ya Paman Geri ya, mungkin guru-guru juga nanti ya sepertinya Paman Geri ya. Begitu. Karena ini luar biasa, benar, saya juga kalau belajar tentang public speaking itu aduh ya ampun sangat menarik begitu. Dan ini angkatan 79 ya Paman Geri ya, sudah berbagi ilmu untuk anak angkatan, berarti ini kan tahun 2020 sudah berapa puluh tahun, artinya masih mengingat SD-nya begitu ya. Dan semoga anak-anak, nah Paman Geri sudah berbagi ilmu, harapannya nanti di kelas juga berani untuk tampil di depan umum. Karena ini modal utama ya Paman Geri ya, mampu untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Nah ini yang diperlukan untuk kurikulum sekarang dan seterusnya, karena perlu banyak bertemu banyak orang, perlu berbanyak bicara, perlu berbagi ilmu dan sebagainya. Ini yang sangat diperlukan. Dan harapannya kita tunggu ya Bu Emel, Pak Heri, Bu Rosa, anak-anak nanti apakah siap di depan umum begitu ya. Gitu. Sukses untuk Paman Geri, semoga selalu diberkati Tuhan dalam langkah perjalanan dalam berkarya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Endan. Oh ya Paman Geri, ada ucapan terima kasih dari anak salah satu anak kita. Siapa? Alena mana ya? Silakan Alena. Ya, saya mewakili dari atas nama keluarga besar SD Tarakanita 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu Guru dan teman-teman, khususnya untuk Paman Geri yang mau meluangkan waktu dengan berbagi ilmu bersama kami. Semoga apa yang disampaikan Paman Geri dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Alena. Oh, Alena sudah public speaking barusan. Iya, sudah praktek langsung. Iya, betul. Hebat Alena, hebat. Iya. Dengan demikian kegiatan hari ini kita selesai sudah. Oleh karena itu, karena dibuka dengan doa, maka kita akan tutup lagi dengan doa. Terima kasih banyak untuk Paman Geri atas segala ilmunya, juga bermanfaat buat saya sebenarnya. Kita akan tutup dengan doa. Apakah Bu Rosa bisa minta tolong dengan Ega untuk memimpin doa pada siang hari ini? Ega. Ya Ega, silakan Ega. Iya nak ya. Ega pimpin doa. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa menjalankan Zoom dengan Paman Geri yang bertema public speaking. Ini sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi guru-guru. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yeay. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Terima kasih Paman Geri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga
bermanfaat untuk hari ini.